Di sudut internet yang paling terang benderang yang kita nikmati selama ini ada sebuah berangkas raksasa yang terbuka lebar. Isinya uang, banyak banget. Anehnya, 99% orang cuma lewat doang, ngeliatin. Nggak ada yang berani ngambil uang tersebut. Kenapa? Karena mereka kira kuncinya susah. Mereka kira butuh gelar S3 dari MIT, butuh jago coding, atau butuh jadi semacam Tony Stark. Salah besar. Kuncinya ada di depan mata kita semua, dan hari ini gue bakal kasih peta harta karunnya ke kalian. Hari ini gue tahu apa yang ada di pikiran lo soal AI. Pasti sebagian besar dari lo mikir kalau AI itu adalah mesin yang bakal ngambil kerjaan manusia, ngambil kerjaan kita. Dan kayaknya emang udah kebukti sekarang, dimana hari ini itu udah banyak fenomena PHK massal dengan dalih efisiensi dari perusahaan-perusahaan besar seperti Google misalnya, Meta, atau Microsoft. Seseram itukah kehadiran AI? Itu pertanyaannya. Skynet, robot-robot pembunuh, semuanya udah kayak serem banget. Tapi santai dulu, itu drama Hollywood, karena realitanya jauh lebih menguntungkan. Kesalahpahaman terbesar kita abad ini adalah mikir kalau AI itu saingan kita. Padahal AI itu bukan saingan, AI itu adalah tim kita. Bayangin lo punya tim intern yang super jenius. Nggak pernah tidur, nggak pernah ngeluh, dan bisa ngerjain ribuan tugas dalam hitungan detik aja. Itulah AI. Masalahnya sekarang banyak orang cuma fokus pada pikiran negatif. Waduh, AI ini udah bisa nulis artikel, kerjaan penulis terancam. Waduh, AI ini udah bisa bikin gambar, desainer grafis, gimana nasibnya nanti gitu kan. Itu cara berpikir yang salah. Cara mikir yang benar itu gimana caranya lo sebagai manusia dengan ide, dengan kreativitas dan strategi bisa memanfaatkan tim super genius ini, AI ini, buat bikin sesuatu yang nilainya 10 kali, 100 kali, bahkan 1000 kali lipat. Nah, disitulah letak mesin uangnya. Bukan di AI-nya, tapi di otak kita untuk ngendaliin si AI. Jadi teman-teman sekalian, konsep inti bedah otak AI itu begini. Bayangin otak AI ini bukan satu software, tapi sebuah sistem kerja, sebuah ekosistem di mana lo adalah CEO-nya, lo sutradaranya. Di bawah lo ada departemen-departemen canggih. Misalnya, departemen penulis dan riset itu dipegang sama si jenius ChatGPT. Atau Cloud, itu sama ya. Kemudian ada departemen seni dan desain, itu dipegang sama si seniman abstrak Midjourney dan DALL-E atau DALL-E 3. Departemen suara dan produksi, ini dipegang sama si jagoan audio Eleven Labs. Kemudian departemen pemasaran dan analisis yang dipegang sama berbagai tools AI marketing lainnya. Ini adalah sebuah tim. Tugas lo bukan ngerjain semuanya dari nol. Tugas lo hanya memberi perintah, mengarahkan, menggabungkan hasil kerja dari mereka, dari tools-tools ini, dan memberikan sentuhan akhir, sentuhan manusia, human touch, yang nggak bisa ditiru oleh mesin manapun. Lo bukan lagi kuli, lo orkestratornya. Dan seorang orkestrator yang hebat dibayar mahal, teman-teman sekalian. Paham kan sekarang gimana AI ini bisa menghasilkan ratusan juta? Ini bukan soal jago teknis, ini soal jago strategi dan orkestrasi. Caranya gimana? Caranya begini. Gue kasih tahu blueprintnya, step by step, agar lo bisa mulai menghasilkan uang dengan otak AI ini. Blueprint pertama adalah The One Man Content Factory. Kalau lo suka bikin konten tapi males riset misalnya, males nulis skrip, atau bahkan nampilin muka, selamat, ini blueprint buat lo. Jadi lo sekalian bisa bikin kanal YouTube faceless atau akun TikTok atau Instagram yang keren banget tanpa harus pusing-pusing nampilin muka. Workflow-nya gini, buka ChatGPT terus kasih perintah. Berikan gue 30 ide video YouTube short tentang fakta psikologi unik yang jarang diketahui oleh orang. Nanti ChatGPT itu bakal ngasih lo banyak ide konten YouTube, mungkin 7-10 ide. Terus kamu pilih ide yang menurutmu menarik dari 7-10 ide tadi, misalnya ide nomor 7. Terus kasih prompt perintah ke ChatGPT. Buatkan saya skrip video 60 detik yang engaging untuk ide nomor 7. Gunakan bahasa yang santai, hook yang kuat di awal, dan call to action untuk follow di akhir. Nah, setelah itu ChatGPT itu bakal nampilin skrip yang lo inginkan. Kemudian copy paste skrip itu ke Eleven Labs atau platform text to speech lainnya.
Pilih suara yang lo suka, yang kedengaran natural dan enak didengar. Download file audionya, setelah itu berdasarkan skrip, lo butuh gambar atau video apa. Nah, itu nanti sesuaikan. Buka Midjourney atau Leonardo.ai, kasih perintah atau prompt. Seorang pria menatap cermin dengan ekspresi bingung, cinematic lighting, foto realistik, atau otak manusia yang bersinar dengan koneksi neuron, gaya digital art. Dalam hitungan menit aja, lo bakalan dapat visual sekelas Hollywood yang orisinil. Kemudian langkah terakhir, gabungkan semuanya di CapCut atau Fit.io. Masukin voice overnya, masukin gambar-gambar dari AI tadi, tambahin teks atau subtitle otomatis, kemudian kasih juga musik gratis. Mungkin kurang dari 1 jam video lo itu bakal udah jadi. Upload videonya ke YouTube atau TikTok atau Reels secara konsisten. Nggak perlu kerja kantoran, lo bisa dapat duit hanya dengan duduk-duduk di rumah. Ini bukan lagi kerja keras, ini kerja cerdas. Lo bukan editor atau penulis, lo adalah produser eksekutif dari pabrik konten lo sendiri. Sekarang blueprint yang kedua, mungkin lo udah punya skill gitu ya, lo seorang penulis misalnya desainer grafis, social media manager, atau programmer. Sekarang tugas lo adalah menggunakan AI buat apa? Buat bikin diri lo 10 kali lebih mahal. Misalnya lo seorang desainer grafis nih, dulu nyari inspirasi dan bikin mood board itu bisa berjam-jam. Sekarang lo tinggal masuk ke Midjourney misalnya, terus kasih perintah atau prompt. Buatkan 5 konsep logo untuk brand kopi organik dengan gaya minimalis dan maskot seekor tupai. Misalnya gitu ya. Nah, dalam 5 menit aja, lo udah bakalan punya puluhan variasi ide yang bisa lo presentasiin ke klien lo. Klien lo itu bakal mikir lo jenius, padahal lo cuma punya asisten AI yang super cepat, super canggih. Nah, dengan cara kayak gitu, lo bisa ngerjain 5 proyek sekaligus dalam waktu yang biasanya cuma buat 1 proyek. Itu kalau lo seorang desainer grafis. Terus gimana kalau lo ternyata seorang penulis atau copywriter? Ya caranya sama sebenarnya ya. Misalnya lo dapat brief buat nulis 10 artikel SEO tentang manfaat teh hijau. Dulu mungkin risetnya bisa seharian, bisa berjam-jam. Tapi sekarang lo udah bisa langsung pakai ChatGPT. Terus lokasi prompt gini, misalnya ya, buatkan outline detail untuk artikel 10 manfaat teh hijau menurut sains, lengkap dengan subjudul dan poin-poin penting untuk dibahas di setiap bagian. Sertakan juga beberapa referensi studi, misalnya gitu ya promptnya. Dalam sekejap aja, lo udah dapat kerangkanya. Terus tugas lo apa? Lo tinggal menulis ulang dengan gaya lo sendiri, nambahin cerita dan mastiin semuanya akurat. Intinya apa? Intinya lo menawarkan hasil yang sama atau bahkan lebih baik, lebih detail dalam waktu yang jauh lebih singkat. Dengan model yang kayak gitu, lo bisa naikin harga lo atau ngambil lebih banyak klien. Dalam konteks ini, lo jadi freelancer premium, bukan freelancer commodity. Ini favorit gue. Kenapa? Karena ini jalan menuju passive income yang luar biasa banget. Produk digital itu aset teman-teman. Udah berkali-kali gue bilang produk digital itu lo bikinnya cuma sekali tapi bisa lo jual berkali-kali. Masalahnya dulu bikin produk digital itu susah banget. Misalnya bikin ebook butuh riset dan nulis berbulan-bulan. Bikin outline course butuh nyiapin materi seabrek. Tapi sekarang udah beda ceritanya. Kamu tinggal pakai AI atau Google Trends buat nyari niche yang lagi rame tapi persaingannya rendah banget. Contoh, lo ketik aja di AI atau di Google Trends misalnya begitu, panduan merawat tanaman monstera untuk pemula. Terus minta ChatGPT untuk membuatkan daftar isi lengkap untuk ebook panduan lengkap merawat monstera untuk pemula. Mulai dari sejarah, jenis-jenis, cara menyiram, pemupukan, hingga mengatasi hama. Langkah berikutnya, minta AI untuk menulis setiap bab berdasarkan outline tadi gitu ya. Kasih prompt gini, tuliskan bab 1 tentang sejarah dan filosofi tanaman monstera dengan gaya yang menarik dan mudah dipahami. Hasilnya jangan lo copy paste langsung mentah-mentah. Baca dulu gitu ya, baca lagi semuanya, semua draftnya, perbaiki kalimatnya, tambahin pengalaman pribadi lo, dan ubah datanya jadi cerita yang menarik. Ini yang membedakan produk lo dari sampah AI lainnya.
yaitu sentuhan manusia, sentuhan akhir, sentuhan personal atau personal touch. Langkah berikutnya, bikin cover bukunya. Kalau lo nggak bisa desain, lo bisa pakai Midjourney. Terus kasih prompt cover e-book minimalis, gambar daun monstera dengan latar belakang putih, judul Monsterapedia, font sans serif elegan. Setelah itu selesai, lo tinggal upload produk lo itu ke Gumroad, Tokopedia, atau bikin landing page simple. Promosikan pakai konten dari blueprint 1 tadi. Lo bisa lakuin ini untuk bikin macem-macem, mulai dari panduan, template, planner digital, materi kursus online, bahkan cerita anak-anak. Lo bisa bangun sebuah kerajaan produk digital cuma modal laptop dan koneksi internet. Simple, dan uang bisa ngalir dari situ. 3 blueprint tadi kedengarannya memang gampang, kedengarannya kayak gitu. Emang gampang, tapi ada satu aturan emas yang nggak boleh lo lupain. AI itu tongkat sihir. Terus penyihirnya siapa? Penyihirnya lo sendiri. Nah, tongkat sihir di tangan orang yang nggak ngerti mau ngapain ya cuma jadi sebatang kayu. Tapi di tangan penyihir yang punya visi, punya strategi, dan selera, tongkat itu bakalan menciptakan keajaiban. Jangan pernah jadi orang yang cuma copy paste. Kualitas adalah raja. Kualitas adalah nomor 1. Garbage in, garbage out. Sampah yang lo masukin ke AI, ya keluarnya sampah juga. Lo bisa belajar cara ngasih perintah yang baik ke AI. Kemudian cara mengkurasi hasilnya. Dan terakhir, cara menggabungkan output dari berbagai AI yang lo pakai menjadi satu karya yang utuh dan penuh value, penuh nilai. Kreativitas, strategi, empati, dan selera, itulah kekuatan super lo yang nggak bakal pernah bisa digantikan bahkan oleh AI sekalipun. Dan itulah yang bakal membuat lo jadi kaya raya, bukan AI-nya. Sekarang pilih jalan lo mulai dari yang paling kecil dulu. Coba bikin satu video pakai AI malam ini. Coba bikin satu konsep logo. Coba tulis satu outline e-book. Rasain sendiri kekuatannya, kekuatan bantuan dari AI. Pertanyaan gue buat lo, dari 3 blueprint tadi, mana yang paling bikin kalian tertarik? Pabrik konten, freelancer super, atau kerajaan produk digital? Tulis jawaban lo di kolom komentar, kita diskusi bareng, kita saling berbagi support. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian ngerasa video ini ngasih manfaat, ngasih inspirasi atau insight baru. Subscribe channel gue, Lativianto, biar nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan seru lainnya. Dan share video ini ke teman-teman kalian yang juga mungkin lagi butuh inspirasi, butuh insight baru untuk ngembangin potensi mereka. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih udah subscribe, udah ngasih komentar, kritik, masukan, atau pertanyaan ke video-video gue sebelumnya. Sekali lagi terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.